Halo mahasiswaku kelas Metopel, saya harapkan kalian selalu sehat dan masih semangat untuk belajar online sampai sekarang ini. Eh, Setelah kita melalui UTS kemarin, hasilnya sudah cukup baik, bahkan rata-rata sudah sangat baik. Eh, saya memberikan tugas kepada kalian untuk mengupdate latar belakang kalian, ya, latar belakang yang telah kalian buat. Harapan saya adalah kalian setelah selesai dari Metopel ini bisa lanjut ke tugas akhir. Ya, harapannya bisa lebih dari 90%, 80-90% bisa lanjut ke tugas akhir. Nah, coba untuk mengerjakan tugas ini baca kembali tentang latar belakang yang sudah Anda buat kemarin, lalu jabarkan, perbaiki, dan dengan menambahkan referensi setidaknya 10 referensi. Jadi minimal 10, 80 itu referensi harus merupakan jurnal atau conference yang dipublikasi 5 tahun terakhir. Referensi lain boleh textbook, ya, boleh textbook, tapi hindari website. Pastikan gunakan pola OMKK masa Soltu atau mendekati lah, ya, di mana objek tidak lebih banyak dibanding dengan metode. Baca lagi slide publikasi ilmiah yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, ini di sini ada contoh latar belakang, kalian bisa download, lalu kalian bisa lihat isinya. Nah, ini adalah contoh latar belakang yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Judulnya tentang klasifikasi bakteri patogen, ya. Jadi untuk menjelaskan objek, ya, pentingnya kenapa kok harus ada klasifikasi bakteri patogen. Di sini dia menceritakan tentang Badan POM RI, ya. Jadi ada 50% insiden keracunan ini akibat bakteri patogen. Ini adalah objeknya. Jadi objek ini boleh diambil dari beberapa sumber yang tidak harus jurnal komputer, ya, karena ini bakteri patogen, jadi boleh dari beberapa sumber yang lain, misalnya dari Badan POM, ya, terus dari penelitian tentang racun dan bakteri, atau mungkin dari kesehatan juga boleh, karena ini tentang bakteri. Jadi ini menjelaskan tentang objek, ya, kurang lebih sebanyak 1 paragraf. Nah, terus di sini dalam melakukan klasifikasi atau mengidentifikasi bakteri-bakteri tersebut secara biologi itu menggunakan uji sampel yang butuh biaya yang banyak. Jadi di sini ada metode PCR. Jadi ini pakai lab dan itu butuh biaya banyak untuk pendekatan secara laboratorium. Nah, di sini lalu dijelaskan, jadi ada pendekatan secara komputer, ya, menggunakan komputer. Jadi bakteri itu bisa diklasifikasi, ya, menggunakan metode-metode yang ada di komputer, ya. Di sini ada dari proses akuisisi citra, ya, pakai optical light scanner, ya, dan lain sebagainya. Di sini ada juga setelah akuisisi citra terus dilanjutkan dengan tahap preprocessing, ya. Di sini sudah dijelaskan beberapa metode, tapi ini contoh penulisan latar belakang ini menggunakan referensi IEEE. Ini bisa kamu ganti dengan Harvard sesuai dengan style yang ada di buku panduan TA sekarang, ya. Di sini 25 ini kan IEEE, kamu ganti dengan Harvard. Nah, ini dijelaskan ada ekstraksi fitur Zernike moment. Jadi di sini dia menjelaskan tentang beberapa penelitian sebelumnya menggunakan Zernike moment. Jadi Zernike moment itu ada kecocokan, ya, ada kecocokan dengan citra bakteri yang berbentuk melingkar,
ya, karena zernike momen itu juga bentuknya melingkar. Maka di sini ada ekstraksi feature dengan menggunakan zernike momen itu cukup cocok untuk ekstraksi ciri ekstraksi fitur dari citra bakteri. Selanjutnya di sini juga ada konsep menggunakan GLCM dijelaskan. Di sini dijelaskan kurang lebih kelemahan dan kelebihan metode ekstraksi feature. Ya. Terus di sini ada metode, dijelaskan juga metode klasifikasi. Ada yang pakai KNN, ada yang pakai LDA, ada yang pakai IDA. Ya, ini dijelaskan berdasarkan sumber referensi yang sudah ada. Terus ada juga di sini yang pakai SVM. Ya, ada yang pakai SVM. Terus di sini ada tambahan dengan ekstraksi feature zernike momen dan ada juga tambahan Clahe. Ya, ini untuk peningkatan atau enhancement dari citra. Ya, jadi di sini ceritanya runut. Ya, ada masalah dari objek. Selanjutnya ada secara ekonomi, ya, dia mau membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya di situ ada cerita tentang pendekatan dengan metode computing yang lebih murah. Ya, selanjutnya di sini ada beberapa metode yang sudah diterapkan sebelumnya untuk klasifikasi atau identifikasi dari bakteri. Nah, dari tadi sudah dijelaskan beberapa macam ekstraksi feature. Ya, di sini dijelaskan bahwa menggunakan zernike momen ditambah Clahe dengan menggunakan SVM berdasarkan hipotesisnya ini akan cocok digunakan pada riset ini. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Jadi di paragraf terakhir menjelaskan tujuan dari riset yang ingin kamu buat. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya masih bingung, ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di WA group. Gitu ya. Terima kasih.